Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pak Hari Hikmat, Sekjen Kementerian Sosial. Yang juga saya hormati Mas Surya Dukita Warman, Sekjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan. Mas Sobirin sebagai Kepala Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia yang akan mewakili teman-teman nanti untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dari Ombudsman, maupun Bapak Ibu semua, khususnya teman-teman media massa yang memang menjadi fokus sasaran dari diseminasi kita pada kesempatan diskusi pagi hingga siang nanti ini. Atas nama Ombudsman selaku pimpinan, saya mengucapkan terima kasih banyak sudah berkenan hadir pada diskusi ini, dan mudah-mudahan nanti juga bisa bersama-sama membahas, membicarakan, mendiskusikan apa yang perlu kita lakukan terkait dengan topik kita. Yang bagi Ombudsman ini adalah upaya untuk menggali, membeli masalah, apa yang menjadi concern dari para peserta, menjadi bagian dari masukan bagi Ombudsman dalam kerangka menyiapkan tugas pengawasan atas pelayanan publik, khususnya terkait dengan perlindungan sosialnya gitu. Bapak Ibu teman-teman semua, kita tahu bahwa dari isu terakhir ya terkait dengan BBM ini, paling tidak ada 3 dimensi isu yang menjadi perhatian kita. Pertama adalah soal kenaikan BBM itu sendiri, ya kita semua tahu sudah diputuskan oleh pemerintah, dan respon masyarakat juga sudah kita lihat, kita baca, ada yang pro, ada yang kontra, tentu sesuatu yang patut untuk kita cermati. Survei juga kemarin pagi sudah diumumkan paling tidak oleh Lembaga Indikator Politik Indonesia yang menyampaikan angka-angka respons publik terhadap soal kenaikan BBM ini. Itu satu. Kemudian kedua adalah dampak kenaikan BBM itu sendiri. Dampak kenaikan BBM ini tentu ada yang jangka pendek, ada yang menengah dan panjang ke depan. Yang jangka pendek tentu terkait dengan soal konsumsi dan daya beli masyarakat. Yang jangka menengah dan panjang mungkin nanti kita akan lihat dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi maupun isu kemiskinan gitu ya. Dan dalam jangka pendek ini pemerintah tentu punya instrumen kebijakan fiskal terkait dengan pengendalian inflasi. Ini juga perlu menjadi perhatian gitu. Tetapi yang menjadi fokus Ombudsman sebenarnya adalah dimensi ketiganya. Sejauh mana kemudian kita menyiapkan bantalan sosial ekonomi penyangga ya paling tidak untuk jangka pendek agar kenaikan BBM tadi itu tidak terlalu kemudian memukul atau menggerus daya beli dari masyarakat ya, yang itu kemudian butuh suatu penyangga, suatu bantalan sosial ekonomi yang namanya bantuan sosial, bansos gitu ya. Ini yang kita lihat di jangka pendeknya. Dan jangka panjang tentu nanti masih akan banyak hal yang perlu dilihat lebih jauh gitu. Nah, kita semua tahu Bapak Ibu, teman-teman sekalian, dalam kerangka menyiapkan bantalan sosial ekonomi ini, pemerintah sudah menerbitkan, meluncurkan 3 program yang sesungguhnya bukan hal yang baru gitu ya. Ini sebenarnya lebih kepada penekanan lagi. Ada subsidi terkait dengan bantuan langsung tunai yang jumlahnya ini sekitar 12 triliun, kemudian bantuan subsidi upah BSU yang jumlahnya sekitar 9,6 triliun, dan subsidi transportasi ya, ini bersumber dari dana alokasi umum yang ada di pemerintahan daerah hari ini. Nah, kita mencermati ketiganya, nanti Mas Sobirin akan menyampaikan pandangan awal Ombudsman terkait ketiga hal ini. Tetapi dari yang bisa saya sampaikan di depan adalah bahwa
terkait bansos ini harus dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya jangka pendek gitu ya. Beberapa isu yang menyangkut bantuan sosial, bansos khususnya BLT, bantuan langsung tunai, ini tantangan selalu kita lihat pada soal tentu data dan distribusi. Dua ini yang selalu menjadi pokok perhatian kita gitu. Kita tahu pemerintah selalu mengupdate, pemadanan data dengan NIK, dengan berbagai perubahan dinamika ya, perubahan segmen masyarakat dan sebagainya gitu. Ini kita berharap benar bahwa hulu dari berbagai masalah penyaluran bantuan selama ini terkait data benar-benar memang sudah bisa nanti Pak Sekjen bisa sampaikan sudah bisa makin bagus gitu ya. Di mana memang belakangan pemerintah sudah punya sejumlah cara begitu untuk mengupdate, memadankan data ini ya, ada geotagging data spasial, bahkan juga ada berbagai upaya menggalang dukungan masyarakat termasuk pejuang muda ya yang melakukan verifikasi dan sebagainya begitu. Tetapi kita semua tahu selalu tantangannya adalah kepada pemerintah daerah ya, karena memang sesuai dengan Undang-Undang 13 2011 tentang penanganan fakir miskin, bahwa updating pemutakhiran data itu merupakan kewenangan daerah. Nah ini yang nanti kita lihat sejauh mana Pemda itu memang sudah siap ya dengan data-data yang terupdate, yang mutakhir, yang valid tentu saja, sehingga kemudian penyalurannya ini BLT itu bisa berbasis pada data yang kita sebut DTKS itu yang valid dan yang terupdate gitu. Ini saya kira nanti kita perlu dengar dari Bapak Sekjen sejauh mana Kementerian Sosial sudah bisa menjadikan DTKS ini sebagai basis yang terupdate, yang mutakhir ya, yang khususnya itu memang hasil verifikasi atau pemadanan dari pihak pemerintah daerah gitu. Ini selalu jadi tantangan. Nah, kemudian tentu setelah data, kita juga Ombudsman akan mencermati penyalurannya. Penyaluran ini juga menjadi isu krusial ya, soal ketepatan sasaran, kecepatan dalam soal waktu, dan kemudian juga terhindar dari berbagai praktek maladministrasi, penyimpangan, berbagai praktek rent seeking dan sebagainya yang kita mencermati dalam kasus-kasus terakhir itu masih saja masih terlihat dalam praktek di lapangan gitu. Ini terkait BLT, saya kira di sisi data dan distribusi itu menjadi isu krusial gitu ya. Sementara di BSU, bantuan subsidi upah, kami mencatat tetap dua ranah isu yang krusial, ranah isu kebijakan dan sisi teknisnya gitu. Sisi kebijakan kita sungguh berharap bahwa bantuan subsidi upah ini makin lama makin inklusif ya, makin mencakup ya, dengan perluasan akses bantuan yang hari ini, tahun kemarin dan tahun-tahun kemarin memang ini masih sebagai penerima manfaatnya masih berbasis pada pekerja formal yang daftar sebagai peserta BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan, yang itu adalah peserta aktif gitu. Itu memang buat pemerintah paling aman karena datanya clear di sisi ini gitu. Tetapi dari sisi substansi perlindungan sosial, apalagi pasca kenaikan BBM ini, semua tentu kita menyadari bahwa dampak kenaikan BBM ini tidak saja kepada mereka yang peserta aktif BPJS yang merupakan pekerja formal dengan gaji 3,5 juta ke bawah atau setara dengan UMP misalnya. Ada pekerja-pekerja formal yang masih belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Dan bahkan di luar itu, yang saya rasa paling terdampak justru adalah pekerja-pekerja informal. Nah, sejauh mana kemudian kita tentu berharap makin lama di tataran kebijakan soal bantuan subsidi upah ini makin inklusif, makin mencakup
kepesertaan dan juga perluasan akses bantuan sehingga bantalan sosial ekonomi itu bisa kita siapkan sekaligus tidak menimbulkan ketimpangan pendapatan antara mereka sebagai penerima manfaat, yaitu pekerja formal peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan mereka yang tidak mendapatkan itu. Apakah pekerja formal yang tidak terdaftar di BPJS maupun pekerja-pekerja informal. Kita tidak berharap kemudian justru memunculkan kesenjangan sosial atau ketimpangan pendapatan paling tidak antar mereka yang sesungguhnya merupakan pihak terdampak juga dari kenaikan BBM maupun juga memang isu-isu menyangkut perlindungan sosial gitu. Itu di sisi kebijakan, sementara pada tataran teknisnya kita semua tahu juga problem-problem terkait dengan penyaluran. Kalau di BSU ini data rasanya tidak terlalu menjadi isu karena memang dia bersumber pada data yang disuplai oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi isunya kemudian pada sisi penyaluran. Nanti Mas Surya Lukita bisa mengupdate kita sejauh mana masalah-masalah yang ada selama penyaluran BSU baik tahun 2020, 2021 itu sudah bisa diantisipasi. Misalnya isu terkait dengan komunikasi antar bank di kantor pusat maupun di kantor daerah. Karena ini kan yang nanti akan menyalurkan adalah bank-bank yang tergabung dalam himpunan Himbara, dan bahkan tahun ini saya dengar akan juga melibatkan kantor-kantor pos gitu ya. Nah, ini soal komunikasi koordinasi itu menjadi penting. Kemudian juga di sisi penerima manfaat pekerja yang menerima BSU ini juga aktivasi rekening, termasuk rekening kolektif yang kita kenal sebagai burekol itu ya, rekening kolektif ini juga perlu untuk dipastikan aktivasinya sehingga tidak terjadi gagal salur ya. Beberapa kasus selama 2020 maupun 2021 ini terjadi gagal salur karena memang aktivasi rekeningnya itu juga menjadi masalah gitu ya. Kemudian juga antara BPJS Ketenagakerjaan sendiri juga dengan kantor cabang maupun dengan kantor pusatnya itu juga perlu untuk makin kuat koordinasi, sosialisasi dan sebagainya, maupun juga antara BPJS Kementerian Ketenagakerjaan dengan pihak yang menyalurkan bank yang tergabung dalam Bank Himbara maupun kali ini kalau yang benar juga dengan kantor-kantor pos. Nah, hal seperti ini kita cermati ya agar kemudian penyaluran ini kembali tepat sasaran, efektif dari sisi waktu dalam artian kecepatan dan sebagainya, maupun juga hal-hal lain yang terhindarkan dari masalah maladministrasi. Dan kemudian jenis subsidi ketiga ini terkait dengan subsidi transportasi yang kita tahu bahwa ini berasal dari 2% dana transfer umum, terutama di dalamnya itu adalah dana alokasi umum DAU maupun dana bagi hasil ya DBH. Nah, saya lama di isu pemerintahan daerah, kita semua tahu banyak kebijakan pemerintah pusat yang ketika diterjemahkan di daerah itu nggak selamanya tegak lurus, Bapak Ibu semua, gitu ya. Apalagi kalau ini tidak diikuti dengan misalnya kebijakan earmarking terhadap 2% tadi. Pemerintah pusat bisa saja kemudian mewajibkan itu, tetapi sejauh mana kemudian itu bisa dipastikan kepada pemerintah daerah agar sungguh meng-earmark, mematok 2% itu dalam alokasi belanja mereka. Ini bukan hal yang mudah gitu ya. Tapi kita tidak boleh pesimis. Tentu harus ada upaya untuk memastikan itu gitu. Apalagi ini menjelang akhir tahun gitu ya. Tinggal 3,5 bulan tahun fiskal kita APBN atau APBD 2022 ini, di mana perubahan-perubahan itu nggak gampang gitu. Andaikan ini dialokasikan di tahun depan mungkin masih cukup waktu untuk mempersiapkan berbagai perubahannya. Tetapi karena ini harus dilakukan di bulan Oktober November, maka tantangan bagi pihak Kementerian Keuangan khususnya Dirjen Perimbangan
maupun Kementerian Dalam Negeri, khususnya Dirjen Bina Keuangan Daerah, untuk mensupervisi, memastikan bahwa pemerintah daerah memang bisa mengalokasikan itu. Adanya dana mungkin ada, pemerintah pusat menyiapkan. Bahkan kemudian ketika laporan realisasi itu harus tercantumkan. Tetapi apakah benar pemerintah daerah akan melaksanakan? Ini saya kira 20 tahun kita bergelut dengan isu ini. Ini tidak gampang gitu ya. Nah, ini butuh kembali sosialisasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kemudian koordinasi dan penguatan komunikasi, dan nanti adalah supervisinya. Sehingga 2% ini sebanyak 2,17 triliun itu sungguh dirasakan oleh mereka yang menjadi kelompok sasaran atau penerima manfaat, apakah angkutan umum, kemudian nelayan dan berbagai kelompok-kelompok lainnya gitu. Nah, Bapak Ibu semua yang menjadi perhatian kami ini tidak lain adalah ingin menempatkan kebijakan perlindungan sosial sebagai sesuatu yang sangat penting, sebagai inti dari pelayanan publik, sebagai tanda hadirnya negara bagi kehidupan masyarakat, khususnya ketika hari-hari ini mereka mendapatkan dampak kenaikan BBM yang terasakan itu. Ya, terlepas dari soal data bahwa selama ini sesungguhnya subsidi BBM itu banyak dinikmati oleh kelompok atau segmen masyarakat yang mampu, bahkan 70%-nya itu dinikmati oleh masyarakat mampu sesungguhnya yang tidak perlu mendapatkan subsidi. Tetapi fakta bahwa ketika kenaikan itu terjadi, ini bukan sekedar isu kenaikan BBM-nya, dampak kenaikan harga-harganya, dampak pada daya belinya dan sebagainya, ini yang menjadi concern. Jadi tidak bisa dilokalisir pada sekedar angka-angka soal kenaikan BBM dan subsidi BBM, tetapi ikutannya itu kan yang mau kita kelola, dan kenapa kemudian soal subsidi ini harus menjadi perhatian gitu ya. Dan ini depan mata yang jangka pendek. Yang jangka panjang tentu nanti Pak Hikmat bisa juga menyampaikan kepada kita, berharap bahwa kemudian kebijakan pengupahan misalnya itu menjadi perhatian. Pemerintah hari ini tripartit, pengusaha dan pekerja, sedang menyiapkan kebijakan pengupahan untuk 2023. Kita berharap juga bahwa soal daya beli dari masyarakat perlu untuk menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan upah sebagai sesuatu yang sifatnya jangka menengah dan jangka panjang gitu. Dan ini yang lebih fundamental ketimbang sekedar soal bantuan sosial, termasuk dalam ini adalah bantuan subsidi upah. Saya kira itu Bapak Ibu menjadi pengantar saya yang nanti akan lebih detail diterjemahkan oleh Mas Obirin, dan kita juga tentu sangat berharap bisa mendapatkan update terbaru dan langkah-langkah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Sosial dalam hal penyaluran bantuan langsung tunai BLT, dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal penyaluran bantuan subsidi upah gitu ya, termasuk nanti mungkin juga ada isu-isu yang menyangkut subsidi transportasi yang ini merupakan ranah dari pemerintah daerah, dan di atasnya tentu adalah Kemendagri dan Kementerian Keuangan gitu. Saya kira itu Mas Ivan sebagai pengantar umum gitu. Saya tidak akan menyimpulkan ya, karena kita sudah sama-sama mengikuti, tetapi beberapa poin pokok saja sebagai hal yang penting untuk menjadi perhatian ke depan adalah, pertama, bahwa dari diskusi kita ini kita melihat dimensi masalahnya ini ada pada sesuatu yang sifatnya kebijakan, tetapi juga pada tataran tata kelola gitu ya. Dimensi kebijakan tentu berpikir tentang perubahan jangka menengah dan panjang ke depan, bahwa bansos ini tetap harus dilihat sebagai bantalan sosial ekonomi jangka pendek, tetapi orang tetap berpikir tentang keberlanjutan ke depan. BSU itu hari ini, tetapi soal pengupahan mungkin itu soal cerita masa depan, soal penciptaan lapangan kerja dan sebagainya ke depan, soal bagaimana membuat BSU semakin inklusif, itu tentu harapan-harapan yang menjadi bagian dari perubahan kebijakan jangka menengah dan ke depan juga gitu. Jadi ini yang kita harapkan
horizonnya itu melihat sesudah bansos itu apa gitu kan. Dan ini yang terkait dengan soal-soal yang sifatnya perubahan-perubahan pada tataran kebijakan. Sementara pada perubahan tata kelola yang jangka pendek kita juga sudah tadi melihat, dan terima kasih Kementerian Sosial maupun Kementerian Ketenagakerjaan sudah ada perubahan perbaikan ya, termasuk yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Agus gitu, aplikasi yang cukup mudah-mudahan cukup membantu Bapak Ibu untuk bisa mengecek, men-tracking dan sebagainya dari apa yang menjadi informasi yang perlu atau dibutuhkan. Itu satu. Kemudian kedua, Bapak Ibu, acara ini memang diadakan untuk dua tujuan. Pertama adalah Ombudsman ingin memfasilitasi Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, dan para peserta semua untuk bisa bersama-sama mendengar penjelasan dari sisi pemerintah tentang apa yang sedang disiapkan, sekaligus juga tadi wadah untuk kita berdialog. Tetapi kemudian kedua, tentu sebagai dalam kerangka tugas Ombudsman untuk melakukan pengawasan, maka acara tadi adalah semacam permulaan bagi kami untuk permintaan informasi atau keterangan gitu ya, sekaligus belanja masalah. Jadi permintaan informasinya dari Kemensos dan Kementerian Ketenagakerjaan, dan belanja masalah dari publik, dari masyarakat, yang ini menjadi bagian dari antisipasi Ombudsman, khususnya kami di tim 6, untuk mengawasi, mengawal, memantau agar kemudian proses distribusi bantuan sosial ke depan, apakah BLT, BSU maupun juga DAU atau DTU tadi, itu benar-benar setidak-tidaknya tidak kemudian terjadi banyak maladministrasi. Syukur-syukur juga kemudian ini menjadi bagian dari cara kita memastikan bahwa pelayanan publik dan perlindungan sosial sungguh menjadi prioritas pemerintah sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk hadir secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Jadi sesudah acara ini kami akan tentu koordinasi internal untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi, termasuk Bapak Ibu sekalian, jika kemudian ada laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait dengan layanan yang diberikan oleh Kementerian Sosial ataupun layanan yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan terkait perlindungan sosial, dirasa memang itu belum optimal atau dirasa itu kemudian tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pelayanan yang baik, Ombudsman tentu sebagai bagian dari amanat undang-undang sebagai lembaga negara yang mengawasi, terbuka untuk kemudian menerima dan memproses itu, tentu dalam kerangka koordinasi dan sinergi bersama Kemensos dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk bersama-sama mencari jalan penyelesaian agar bantalan sosial ekonomi tadi sungguh menjadi bantalan, sungguh kemudian menjadi sandaran, penyangga, paling tidak untuk jangka pendek, sehingga kemudian dampak kenaikan BBM itu tidak terlalu membuat kita terhempas, daya beli tergerus, dan kemudian malah menciptakan kemiskinan baru atau ketimpangan pendapatan yang malah kemudian makin membuat sulit untuk bangkit ke depan gitu ya. Saya kira itu harapan-harapan baik kita, dan mudah-mudahan nanti koordinasi dan kerjasama bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan akan terus kita tingkatkan, khususnya dalam kerangka memantau pelaksanaan dari distribusi bansos BLT, bansos BSU maupun juga bansos terkait dengan DAU di sisi pemerintahan daerah. Saya kira itu Mas Iwan. Ya. Waktu dan layar saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Robert.